Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pemirsa yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa kembali bersama saya Syahrullah dalam program Berkah Sore. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kami berada di atas menara dan kita bisa melihat keadaan di atas menara ini, kendaraan begitu banyak. Pada kesempatan ini para pemirsa, kami akan membawakan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bercerita tentang kejujuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innas sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa innar rajula la yasduku hatta yakuna siddiqan, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilal jannah, wa innal fujura yahdi ilan nar, wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba 'inda Allahi kadzaban. Innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba 'inda Allahi kadzaban. Innas sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya sifat jujur itu mengantar kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu akan mengantarkan kita ke dalam surga. Wa innar rajula la yasduku hatta yakuna siddiqan. Dan sesungguhnya seseorang ketika terbiasa melakukan kejujuran ini, maka ia akan tercatat sebagai orang yang jujur. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dan sesungguhnya sifat dusta itu akan mengantarkan pada perbuatan keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan perbuatan buruk itu akan mengantarkan ke dalam neraka. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba 'inda Allahi kadzaban. Dan seseorang itu ketika terbiasa melakukan sifat dusta ini, maka ia akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang pendusta. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan kita pelajaran bahwa ketika seorang itu memiliki sifat jujur, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan di dunia karena ia akan dipercaya sebagai orang-orang yang memegang amanah, dipercaya untuk menjadi orang-orang yang memegang amanah. Dan sebaliknya, ketika seorang itu satu kali saja melakukan sifat dusta ini, maka bisa saja orang-orang tidak lagi percaya kepadanya. Dan ketahuilah pemirsa, bahwa ketika seorang berdusta, bagaimanapun dustanya, bagaimanapun ia menyembunyikan kebohongan itu, maka suatu saat Allah akan membuka aib tersebut. Allah akan mengungkapkan, Allah akan membuka kebohongannya tersebut, sehingga ia pun akan menyesal. Ada suatu kisah yang menceritakan atau menjelaskan tentang sifat dusta ini, yang dimana pasti akan terungkap. Ada seorang keluarga yang suami istri dan memiliki seorang anak.
suatu ketika keluarga ini tidak merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Ia merasa bahwa kehidupannya ada sesuatu yang mengganjal, ada sesuatu yang tidak membuatnya puas. Sehingga ia pun berusaha mencari solusinya. Ia mencari solusinya dengan pergi berjalan untuk mencari tempat yang dapat membuatnya menjadi semangat lagi, menjadi ceria. Dan ternyata ia pun berangkat pergi ke suatu tempat wisata atau mall, dan ia pun mendapatkan robot yang mampu mendeteksi kebohongan, sehingga ia pun tertarik dan membeli robot tersebut. Karena penasaran, ia pun cepat-cepat pulang dan mencoba apakah robot tersebut memang bisa digunakan untuk mendeteksi kejujuran atau tidak. Ia pun tiba di rumah. Setiba di rumah, ia pun tidak mendapatkan seorang anak yang semestinya anaknya ini sudah ada di rumah. Namun karena anak ini pulangnya terlambat, maka ia pun ditanya oleh seorang bapak pada saat tiba di rumah. Ia ditanya, ia pun berkata, seorang bapak berkata kepadanya, "Dari mana kamu, nak? Kenapa belum pulang?" Kata anak ini, "Dari rumah teman." "Jangan bohong, nak. Dari mana?" "Dari rumah teman." Maka robot ini pun bergerak dan mendekat kepada anak tersebut, kemudian menghantam. Pak! Ternyata anak ini berbohong. Ditanya lagi, "Jujur, nak, dari mana kamu?" "Jujur sama bapak." Maka anak ini kembali menjawab, "Jujur, Pak, saya dari rumah teman." Maka robot ini pun kembali bergerak dan menghantam anak itu. Pak! Aduh, sakit. Kemudian ditanya lagi, "Jujur, nak, kamu dari mana? Kenapa belum pulang?" Maka ia pun kembali berkata, "Saya dari rumah teman, Pak, lagi kerja PR." Nah, kemudian kembali robot ini bergerak dan menghantam anak itu. Ditanya keempat kalinya, "Jujur, nak, jujur sama bapak, dari mana?" Ia pun mengatakan, "Dari rumah teman, Pak, lagi nonton film orang dewasa." Maka robot ini diam, tidak bergerak, pertanda bahwa anak ini jujur. Maka melihat hal ini, seorang ayah kemudian marah dan berkata kepadanya, "Astagfirullah, kamu ini, nak, masih kecil seperti ini sudah berani nonton film orang dewasa. Bapak ini sudah tua, tidak pernah menonton film orang dewasa." Kemudian ternyata robotnya ini bergerak dan menghantam seorang bapak tersebut. Ternyata bapak ini bohong, jemaah sekalian. Kemudian mendengar hal ini, seorang ibu yang berada di lantai 3 cepat-cepat lari turun ke bawah dan menyaksikan yang terjadi pada anak dan suaminya. Kemudian berkata, "Astagfirullah, kenapa benjol-benjol begini anaknya, Pak? Benjol-benjol seperti ini. Meskipun seperti ini, dia kan juga anak kita." Maka apa yang terjadi, jamaah sekalian? Robot itu pun bergerak mendekati seorang istri itu
kemudian menghantau. Apa yang terjadi? Ternyata anak itu bukan anak kandung dari seorang istri itu. Ternyata itu hasil dari selingkuhan. Maka inilah yang mengungkap semuanya, bahwa ternyata dalam keluarga ini tidak ada kejujuran di dalamnya, saling berdusta, maka kehidupannya tidak bahagia. Maka terakhir jamaah sekalian, mari kita memiliki sifat jujur ini, karena sifat jujur adalah sifat yang sangat mulia, yang dimana ia akan mengantarkan kita pada kebaikan, dan kebaikan itu pun akan mengantarkan kita pada surga Allah Subhanahu wa taala. Syukran wa jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.